Setelah kita membahas 4 persamaan Maxwell, selanjutnya kita akan bicara tentang aplikasi persamaan Maxwell dalam kehidupan kita sehari-hari. Perangkat elektronik yang ada di sekitar kita dan mungkin sering kita gunakan seperti radio, printer, komputer, kabel untuk mengisi daya ponsel, smartphone, dan juga Wi-Fi. Dan tentunya masih banyak lagi. Tanpa kita sadari, persamaan Maxwell selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena perangkat apapun yang menggunakan listrik atau magnet pada dasarnya merupakan penerapan dari persamaan Maxwell. Dan tentu saja, saat ini kita tidak dapat hidup tanpa perangkat-perangkat ini. Apalagi yang satu ini. Atau kita panggil dia jaringan wireless. Jaringan wireless memungkinkan kita untuk dapat bertukar informasi tanpa melalui kabel atau bisa dibilang melalui perantara udara. Ada 3 komponen yang dibutuhkan supaya komputer-komputer yang berada dalam wilayah jaringan wireless bisa sukses dalam mengirim dan menerima data dari dan ke sesamanya, yaitu sinyal radio, format data, dan juga network structure. Cara kerja wireless LAN dapat diumpamakan seperti cara kerja modem dalam mengirim dan menerima data ke dan dari internet. Lalu, bagaimanakah cara kerja send receive yang sebenarnya? Ketika ponsel kita yang terhubung dengan internet mengirim pesan tersebut akan masuk ke dalam komputer dan diproses oleh CPU komputer hanya mengenali 2 status, hidup atau 1, dan mati atau 0. 1 dan 0 merupakan bahasa biner yang digunakan komputer untuk merepresentasikan informasi dan instruksi. Setiap karakter, angka, atau instruksi dipetakan ke serangkaian bit biner. Dengan adanya internet atau Wi-Fi, kita bisa mentransmisikan data dengan sesuatu yang diperlukan, yaitu gelombang radio. Gelombang radio ini kemudian akan diterima receiver dalam bentuk bahasa biner, yang kemudian diproses komputer sehingga tampilan yang muncul adalah tampilan yang familiar untuk kita. Tentunya, hal ini tidak terlepas dari Maxwell yang percaya bahwa gelombang elektromagnetik adalah fluktuasi dalam medan elektromagnetik yang merambat sebagai energi pancaran. Keberadaan gelombang elektromagnetik yang tidak terlihat ini diprediksi oleh Maxwell pada tahun 1865. Maxwell berhasil menunjukkan fakta bahwa setiap perubahan yang terjadi dalam medan magnet akan menciptakan medan-medan listrik. Dan sebaliknya, setiap perubahan yang terjadi dalam medan-medan listrik itu akan menciptakan medan-medan magnet. Yang mana ini sesuai dengan persamaan ketiga Maxwell atau bisa disebut persamaan Faraday. Inilah persamaan matematis dari pemikiran Maxwell. Persamaan ini memiliki definisi jika ada rapat fluks listrik B yang berubah terhadap waktu dan menembus suatu bidang yang dikelilingi lintasan tertutup, maka akan menghasilkan medan listrik E yang arahnya sesuai dengan arah lintasan tertutup. Lebih lanjut, Maxwell menjelaskan saat arus listrik AC bergerak melalui kabel atau sarana fisik konduktor lainnya, maka beberapa bagian dari energinya akan terlepas ke ruang bebas di sekitarnya. Lalu energi-energi tersebut akan membentuk medan magnet atau alternating magnetic field. Kemudian, medan magnet yang tercipta dari energi yang terlepas itu akan menciptakan medan listrik di ruang bebas, yang kemudian akan menciptakan medan magnet lagi, lalu medan listrik lagi, medan magnet lagi, dan seterusnya, hingga arus listrik yang asli atau yang pertama terputus.
Bentuk energi yang tercipta dari perubahan-perubahan ini disebut dengan radiasi elektromagnetik. Tapi tenang saja, karena radiasi ini tidak membahayakan bagi tubuh kita, karena tidak memiliki energi yang cukup tinggi untuk merusak atau mengionisasi molekul dalam jaringan biologis. Radiasi elektromagnetik timbul karena adanya sumber yang berupa arus bolak-balik ini diketahui secara sistematis. Yang merupakan penyelesaian gelombang Helmholtz. Persamaan Helmholtz tidak lain merupakan persamaan baru hasil penurunan lebih lanjut dari persamaan kesamaan Maxwell dengan memasukkan kondisi Lorentz sebagai syarat batasnya. Komponen pada persamaan Helmholtz pada sisi kiri adalah nabla kuadrat vektor B yang adalah operator Laplace dari medan magnetik B. Komponen pada persamaan Helmholtz pada sisi kanan ada μ0 adalah permeabilitas magnetik dari medium dan epsilon 0 yaitu permitivitas listrik dari medium. Selanjutnya ada nabla vektor B yang merupakan kerapatan arus listrik. Dan komponen ini adalah perubahan kerapatan muatan listrik terhadap waktu. Radiasi elektromagnetik bisa kita sebut juga sebagai gelombang radio. Seperti gambar ini. Gelombang radio ini dapat diperkuat menggunakan rotor. Misalnya rotor ini, yang mampu mengeluarkan 2,4 GHz atau setara lebih dari 2 miliar bit per menit, dan menghasilkan gelombang dengan panjang kira-kira 12,5 cm. Tidak seperti cahaya tampak, gelombang ini dapat melewati bahan tertentu dan bahkan membelok di sudut. Begitulah Wi-Fi berkecepatan tinggi yang kita gunakan sehari-hari. Lalu bagaimana bisa kita dapat mengirim pesan melalui perangkat kita? Apalagi jika kita berada di belahan bumi yang lain, bagaimana pesan tersebut akan sampai? Apakah dibutuhkan waktu yang lama agar pesan tersebut tersampaikan? Ayo kita bahas. Ketika kita menekan kirim pada aplikasi, sistem operasi seluler akan memicu rangkaian peristiwa yang pada akhirnya mengkode pesan sebagai pergerakan elektron yang sinergi. Elektron ini kemudian memancar keluar menuju tower seluler penerima. Tower seluler akan merasakan perubahan ini dan mengalir pada permukaan penghantarnya, menyebabkan pergerakan elektron yang sangat mirip yang ada di pemancar. Pergerakan elektron ini merupakan kumpulan impuls listrik dalam kabel tembaga kecil yang dikodekan oleh perangkat keras di tower seluler. Informasi yang dikodekan kemudian dibawa melalui kabel telepon tinggi atau kita kenal fiber optik sejauh ribuan kilometer. Yang dapat melintasi benua, negara, dan samudra melalui kabel komunikasi transatlantik atau beberapa kabel komunikasi bawah laut lainnya. Yang menuju ke tower seluler di seberang. Dan kemudian dari tower diteruskan kembali ke ponsel penerima pesan. Sungguh proses yang panjang untuk mendapat pesan secara cepat dan real time. Jadi, walaupun terpaut jarak yang jauh, pesan dapat tersampaikan dengan cepat. Sebagaimana yang kita tahu, ponsel kita menyiarkan pesan ke segala arah agar siapapun dapat menerimanya. Tapi jangan khawatir, pesan yang dikirim akan dienkripsi dan hanya tower seluler yang dapat memecahkan kode pesan tersebut. Lalu, bagaimana tower seluler membedakan antara pesan dari ponsel yang berbeda? Tower pada jaringan seluler dapat membedakan pesan pada ponsel menggunakan 3 protokol, yaitu frekuensi yang berbeda, IP yang berbeda, dan ID ponsel yang berbeda. Yang pertama, frekuensi yang berbeda. Setiap ponsel tentu memiliki kartu SIM atau Subscriber Identity Module
tiap-tiap penggunanya. Kartu SIM tiap-tiap orang berbeda dan unik. Hal ini bisa dapat kita perhatikan dari nomor telepon setiap orang atau lembaga tertentu. Ketika ponsel terhubung ke jaringan seluler, kartu SIM memberikan identitas ponsel kepada tower melalui sinyal terenkripsi. Tower menggunakan informasi ini untuk mengidentifikasi ponsel secara individu dan membedakan pesan yang dikirimkan ke setiap ponsel. Yang kedua adalah IP yang berbeda. IP atau Internet Protocol dapat kita temukan ketika ponsel kita terhubung dengan internet. Kita dapat mengeceknya dengan membuka pada rincian informasi Wi-Fi yang terkonek pada ponsel. Tentunya, setiap ponsel dalam jaringan seluler diberikan alamat IP yang unik saat terhubung. Tower dapat menggunakan alamat IP ini untuk mengarahkan pesan secara tepat ke ponsel yang dituju. Yang ketiga yaitu ID ponsel yang berbeda. Hal yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Jika kita membeli ponsel di luar negeri, maka hal yang pertama diperhatikan adalah IMEI atau International Mobile Equipment Identity. Selain nomor telepon, ponsel juga memiliki identitas unik lainnya, seperti yang terkait dengan perangkat fisiknya. Selanjutnya, tower dapat menggunakan informasi ini untuk membeda-bedakan antara ponsel-ponsel yang menggunakan nomor telepon yang sama. Sebenarnya masih banyak lagi aplikasi dalam persamaan Maxwell. Seperti penerapan hukum keempat Maxwell, yaitu hukum Ampere dan arus pergerakan Maxwell yang menjelaskan tentang keberadaan arus listrik J membangkitkan rotasi medan magnet B. Kipas angin merupakan salah satu aplikasi persamaan ini yang sering kita jumpai. Selain itu, juga ada persamaan pertama Maxwell atau hukum Gauss yang menunjukkan bahwa keberadaan muatan listrik Q merupakan sumber dari perpindahan arus E. Pemanfaatan dari persamaan Maxwell ini berupa kapasitor. Itu saja yang bisa kita bahas. Sampai jumpa.